bahwasanya di antara unsur agama Islam itu ada berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dan kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan tentunya syarah juga masih dengan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada bahasan bab yang pertama berkaitan dengan hakikat Tauhid dan masuk pada ayat berikutnya, yaitu surah An-Nisa ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya adalah beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perkataan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la tusyriku ay utruku syirka wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, dan beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik, kata beliau, utrukus syirka, tinggalkanlah kesyirikan. Ini prinsip agama Islam, salah satu di antara 3 unsur agama Islam, unsur agama Islam. Dan ana ingat
materi itu pernah kita sampaikan di khutbah Jumat kalau tidak salah, di Mubah ini juga, bahwasanya di antara unsur agama Islam itu ada berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, dan kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini unsur agama Islam. Artinya muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama, muslim itu tidak berbuat syirik. Artinya siapapun di antara kita bertanya, saya sebagai muslim ini harus ngapain ya? Ya ini unsur seorang muslim. Harus ada pada Anda 3 hal ini. Anda berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah dengan tauhid. Anda menjalankan ketaatan agama, perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Dan yang terakhir, meninggalkan kesyirikan dan semua, atau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Wa jalasa wa kana muttaki'an. Faqala, "Ala wa qawlu zuri fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat." Maukah kalian aku beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, ya wahai Rasul. Nabi Muhammad menyebutkannya sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, itu 3 kali. Bukan berarti para sahabat tidak mendengar, tidak. Pengulangan kata itu dari Nabi Muhammad SAW agar para sahabat lebih perhatian. Dan ini diantara metode pembelajar, yaitu modelnya itu bertanya, hingga kemudian audiens atau murid seperti antum lebih memperhatikan. Kemudian, ya wahai Rasul. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa besar yang paling besar. Dan dosa ini dalam surah Az-Zumar ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu menghancurkan semua amal. Kalau jenis syiriknya yang besar, semua amal kita itu habis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada para rasul sebelummu, hai Muhammad SAW, satu wahyu, ini wahyu yang sama. Jika kamu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh betul-betul amalmu gugur, jatuh, hancur. Mungkin di pelajaran Nahwu antum sudah sampai, kalau belum mungkin nanti akan sampai bab tentang nun taukid dan lam taukid. Ada lam berharokat fathah sebelum fi'il mudhari, ada nun kemudian yakni tasydid berharokat fathah setelah fi'il mudhari. Di mana salah satunya jika digunakan itu untuk menguatkan kata kerja itu. Salah satunya saja dipakai cukup. Misal kata dalam bahasa Arab yadribu. Kalau kemudian diawali dengan la yadribu, itu artinya sungguh dia akan memukul. Atau kemudian di akhirnya yakni contoh pakai lafaz ini saja ya.
Habata yahbitu, la yahbata atau yahbatonna. Jadi salah satunya saja cukup. Entah di depan fi'il mudhari'nya pakai lam atau setelah fi'il mudhari'nya pakai nun tasydid, berharokat fathah. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya depan belakang. Bukti bahwasanya penguatnya itu luar biasa. Memastikan kepada kita bahwasanya kalau berbuat syirik betul-betul sungguh-sungguh amalmu habis. Betapa meruginya seseorang mungkin memiliki umur cukup panjang sampai 50, 60, di akhir hayatnya malah berbuat syirik yang besar pula. Telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada Rasul sebelum Muhammad SAW, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, sungguh betul-betul amalmu gugur, hancur, habis. Syirik yang besar maksudnya. Wala takunanna minal khasirin. Nah, ini dua taukid lagi nih, depan belakang lagi nih. Wala takunanna minal khasirin. Sungguh betul-betul kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan orang kalau meninggal dan masih dengan perbuatan syiriknya, dan syiriknya tentunya syirik yang besar, maka tidak Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi dia dosa besar yang paling besar. Jika dilakukan dan syiriknya itu syirik yang besar, maka menghancurkan semua amalnya, habis. Dan kalau sampai meninggal dan belum bertobat kepada Allah dari syirik besarnya, tidak diampuni. An-Nisa 48, Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang meninggal masih syirik, yang meninggal masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, apapun itu. Kalau kita pakai rujukan misalnya kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan di sana 76 dosa besar. 75 sisanya berarti. Karena syirik itu beliau letakkan nomor 1. 75 dosa besar sisanya itu masih sangat mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syirik no. Dan belum sampai di situ, hukumannya di akhirat kelak diharamkan darinya surga dan baginya neraka dan tidak bisa ditolong. Keburukan kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Semua amal hancur jika syiriknya syirik yang besar. Tidak diampuni jika meninggal dan belum sempat bertaubat. Diharamkan untuknya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak bisa ditolong. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim, maksudnya syirik. Karena dia adalah kezaliman yang paling besar. Karena kalau orang meninggal tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan untuk ditolong yaitu dengan syafaat, entah itu dari para nabi, para rasul, malaikat, orang saleh, itu masih sangat terbuka lebar. Sebesar apapun dosa seseorang, meninggal dia dengan itu tapi dia tidak berbuat syirik, kemungkinan ditolongnya masih ada. Kata Nabi Muhammad SAW, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun walam yabqa illa arhamar rahimin fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, dan orang-orang saleh telah memberikan syafaat, pertolongan.
Untuk orang yang berhak masuk neraka, jangan dimasukkan. Untuk orang yang sudah masuk neraka, ya Allah tolong keluarkan. Nah, syafaat bentuknya macam-macam, pertolongan. Para nabi, para rasul, orang soleh, mereka diberikan izin untuk memberikan syafaat. Dan orang yang akan diberikan kepadanya syafaat itu harus orang yang Allah ridhoi, yaitu orang yang bertauhid, sekalipun mereka meninggal dengan dosa besar. Jadi itu persyaratan syafaat itu dikabulkan. Perhatikan 3 unsur berkaitan dengan syafaat. Pemberi syafaat, syafi', al-masyfu'u ilaihi, itu adalah pengabul, al-masyfu'u lahu, penerima. Asy-syafi', pemberi syafaat, bisa nabi, bisa rasul, bisa para malaikat, bisa siapa saja. Al-masyfu'u ilaihi, yang diminta kepadanya syafaat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Yang mengabulkan atau mengizinkan si pemberi syafaat ini untuk memberikan syafaat. Kemudian al-masyfu'u lahu, orang yang diberikan kepadanya syafaat itu harus orang yang bertauhid. Jadi 2 persyaratan. Si pemberi syafaat sudah dapat izin dari pengabul. Kepada siapa syafaat tersebut diberikan? Si pengabul meridhoinya. Allah memberikan izin kepada para nabi dan siapapun yang memberikan syafaat, dan Allah kemudian mengabulkan syafaat tersebut diberikan kepada orang yang bertauhid. Kembali kepada hadis, kata Nabi Muhammad SAW, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang saleh telah memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahimin, dan tidak tersisa kecuali kasih sayang dari yang maha memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena para nabi, orang saleh, para malaikat tidak bisa selamatkan semua orang, tidak bisa memberikan syafaat kepada semua orang. Artinya masih banyak yang harus diselamatkan dari neraka itu. Orang-orang yang bertauhid tapi mereka pelaku dosa, usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang mengesahkan Allah, banyak, masih banyak yang harus diselamatkan. Kata Nabi Muhammad, fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu kali ambilan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, fayukhriju minha qauman, maka Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan darinya satu kaum, artinya banyak orang, lam ya'malu khairan qattu, mereka tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Allah selamatkan. Kenapa? Karena tidak berbuat syirik ketika mereka di dunia. Tapi orang yang berbuat syirik sampai matinya, wa ma lidh-dhalimin min ansar, enggak ada yang bisa nolong orang yang berbuat zalim, maksudnya berbuat syirik. Ini yang selalu digaungkan oleh banyak ustaz. Dakwah tauhid berarti di saat yang sama dia akan mendakwahkan musuhnya tauhid, yaitu syirik. Anda kalau meninggal di atas kesyirikan, Anda nggak bisa ditolong, Nabi nggak bisa tolong Anda, apalagi hanya orang saleh. Tapi orang banyak tidak suka dengan dakwah tauhid. Siapa yang tidak suka sebenarnya? Ya iblisnya yang nggak suka. Karena orang kalau bertauhid selamat. Orang yang bertauhid selamat. Setelah ini nanti ada bab-bab di mana yakni keutamaan tauhid ada. Di dunia dapat petunjuk, ketika terjadi huru-hara hari kiamat mereka enggak mendapati karena mereka mati duluan. Ketika amal ditimbang tauhidnya, la ilaha illallahnya sangat berat, lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ketika kemudian persidangan surga neraka, surga diberikan Allah kepadanya dan semua dosa-dosanya diampuni, walaupun dia membawa seisi seberat seluas bumi dosa, tapi dia tidak berbuat syirik. Orang kalau sudah anti duluan jadinya nggak tahu.
Dari pertama sudah anti duluan, nggak mau belajar apa itu tauhid. Karena anti dengan pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kepadanya kemudian disematkan istilah Wahabi. Belajar aja nggak mau. Padahal ini yang menyelamatkan Anda dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Anda meninggal dalam keadaan bertauhid. Anda meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik. Terlepas dari mungkin sebagian orang misalnya banyak sekali dosanya, tapi selama tidak syirik sangat masih mungkin ditolong. Karena kalau orang berbuat syirik tidak bisa ditolong. Pengecualian itu hanya satu, syafaat Nabi Muhammad, dan kemudian hanya diberikan kepada pamannya. Itu doang. Itu pengecualian satu aja. Namanya juga pengecualian, ya cuma satu. Syafaat Nabi Muhammad untuk pamannya Abu Talib. Itu pun syafaatnya bukan supaya Allah mengeluarkan Abu Talib dari neraka, bukan. Hanya diringankan azabnya. Kata Nabi Muhammad, kalau bukan karena pertolonganku, syafaatku, Abu Talib dia di bawah, di keraknya api neraka, tapi dia di bagian atasnya. Dan kemudian dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad yang lain, inna ahwana ahlin nari azaban yaumul qiyamah la rajulun yudha fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhu dimaghuhu. Sesungguhnya seringan-ringannya azab orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang diletakkan di bagian telapak kakinya bara api neraka Allah, darinya mendidih otaknya. Itu yang paling ringan itu. Abu Talib itu azabnya kayak gitu. Jadi pengecualian syafaat untuk orang kafir itu untuk Nabi Muhammad khusus dan diberikan kepada Abu Talib khusus. Di luarnya nggak ada. Jadi orang berbuat syirik itu nggak bisa ditolong. Nabi nggak bisa tolong, apalagi kemudian hanya orang saleh. Dan itulah yang diceramahkan, yang didakwahkan oleh para dai ini. Dakwah tauhid berarti juga di saat yang sama mendakwahkan musuhnya, supaya orang bertauhid agar terhindar dari syirik. Habis belajar Anda, faham Anda, besok meninggal, selamat. Tapi orang nggak mau. Kenapa? Iblis tidak mau seseorang bertauhid. Target jangka panjang dia, semua anak cucu Nabi Adam semuanya sama saya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu target jangka panjang. Al-hadaful ba'id lil iblis. Target jangka panjang iblis itu semua anak Adam masuk neraka bareng dia. Jadi kalau ada orang yang bertauhid dia nggak suka. Karena kalau orang bertauhid mesti selamat. Kita akan sebutkan nanti keutamaan-keutamaan orang bertauhid. Orang yang bertauhid mesti selamat, berarti nggak ikut iblis ke neraka, nggak suka dia. Makanya kemudian dia menghalang-halangi ya lewat lisan-lisan manusia dengan jargon-jargon yang macam-macam hingga orang kemudian anti untuk belajar tauhid. Padahal itulah yang menyelamatkan dia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dulu ya pernah anak punya kenalan, dia bagian dari seksi keamanan di Masjid Al Jihad. Suatu hari kita ngantar jenazah, pokoknya on the way ke kuburan waktu itu. Ulun bersama beliau di satu mobil, tapi bukan mobil yang membawa jenazah, rombongan yang lain, saya ingat ulun. Kemudian beliau bercerita, Ustadz selama ini ana sebenarnya pakai gesper, pakai sabuk, pendeng bahasa Banjar. Itu kalau misalnya sudah keluar rumah rada jauh sekalipun, tapi saya lupa memakainya, itu saya balik ke rumah. Bukan dalam artian lupa memakai kemudian celana melorot, enggak. Ada keyakinan. Dia makin kuat, dia makin mantap, dia macam-macam keyakinan. Pokoknya harus pakai gesper itu. Saya kata, gimana Ustaz? Syirik Pak, saya gituin aja, badannya gede loh. Nggak ada masalah, saya berhadapan dengan orang badan-badan gede, kebenaran sampaikan aja. Habis itu ditabok bodo amat. Yang penting kita sampaikan. Syirik Bapak melakukan kesyirikan namanya.
Meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat dengan sendirinya. Syirik, Pak. Tanggalkan. Hancurkan. Lalu untuk menguatkan bahasan kala itu, ulun sampaikan riwayat Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad SAW ketika beliau, di sini juga ada nanti kita bahas bahasan jimat-jimat ada di sini ntar. Masih lama. Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki, di lengannya ada gelang terbuat dari kuningan, namanya wahina. Gelang terbuat dari kuningan, dan itu dipakai untuk supaya terhindar dari kemadharatan, kayak gelang. Tapi Nabi Muhammad SAW nanya dulu, dan ini diantara bentuk berdakwah. Seorang dai harus menanyakan kasusnya, harus detail, supaya tidak salah memberikan arahan. Nabi Muhammad nanya dulu, ini apa? Maksudnya ini buat apa? Gelang di sini. Wahai Rasul, ini wahina, dipakai untuk terhindar dari kemadharatan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inzi'ha. Antum dalam bahasa Arab pasti paham ini. Dalam bahasa Arab, khala'a itu melepas. Tapi kalau naza'a itu mencabut. Nabi Muhammad tidak katakan ikhla'. Nabi Muhammad tidak katakan lepas, enggak. Nabi Muhammad katakan inzi'ha. Mencabutnya itu dengan kemarahan. Makanya yani untuk sakaratul maut juga istilahnya kan naza'. Kan dicabut secara keras. Ruh. Nabi Muhammad gunakan lafaz itu. Lepaskan dengan kebencian. Maksudnya bukan ya deh lepas, enggak, lepaskan. Kata Nabi Muhammad inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sesungguhnya benda itu tidak menambahkanmu apapun kecuali kamu makin lemah. Kamu makin lemah. Di sini juga nanti kita dapatkan faedah dari Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya dalam faedahnya beliau menyebutkan untuk hadis tersebut, Allah akan berinteraksi dengan pelaku kesyirikan dengan interaksi terbalik dari yang diinginkan si pelaku. Artinya si pelaku dengan misalnya jimat tersebut menginginkan keamanan, menginginkan kesejahteraan, Allah akan berikan sebaliknya. Betapa banyak orang masih sampai zaman sekarang pun bayi-bayinya dipakaikan gelang hitam di lengan, ada yang di kaki, ada yang di perut, untuk supaya tidak sakit, untuk supaya terhindar dari madarat. Syirik semuanya, syirik plus jorok, karena benang. Karena tiap hari dia akan tebal karena daki numpuk. Sudah syirik, jorok pula. Kalau sudah 2-3 tahun gimbal dia. Subhanallah. Lepas, kata Nabi Muhammad. Dia tidak menambahkanmu apapun kecuali kamu makin lemah. Dari sini para ulama memberikan faedah bahwasanya tujuan apapun dari pelaku kesyirikan mesti Allah balik. Dia inginkan sesuatu, Allah akan berikan sebaliknya. Anda ingin kaya, Allah bikin miskin. Anda ingin toko Anda rame dengan jimat, Allah bikin gak rame. Anda ingin sehat selalu, Allah kasih sakit. Tapi saat itu berarti Allah masih mengingatkan Anda, Allah berarti masih cinta. Tapi kalau betul-betul pakai azimat, pakai pesugihan, betul-betul tokonya rame, pakai jimat, betul-betul kemudian kecelakaan saja enggak, kesenggol orang aja enggak misalnya, padahal mungkin dia ngebut apa-apa gitu ya. Betul-betul ketika dia pakai jimat rizkinya lancar, itu berarti orang sudah tidak Allah cintai. Allah arahkan kemana dia mau. Ente pengennya yang syirik, yo sekalian syirik sono. Karena terbentuk keyakinan dalam hatinya, ini karena jimat ini nih toko saya rame nih, karena benda ini nih saya nggak pernah kecelakaan nih, karena benda ini nih saya nggak pernah dapat madarat nih. Udah. Cukupkah sampai di situ? Kata Nabi Muhammad, fa in mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jika kamu mati dan ini masih pada dirimu dengan keyakinan tersebut tentunya,
kamu tidak pernah akan jaya selamanya. Maksudnya neraka tempat kembali. Saya sampaikan itu ke bapak itu. Waktu berlalu 1 pekan, kalau nggak salah 2 pekan gitu ya, ketemu beliau lagi dan beliau bercerita, Ustaz, sudah saya hancurkan katanya gaspernya. Alhamdulillah, mantap Pak. Sebulan berikutnya meninggal beliau. Meninggal dalam keadaan sudah menanggalkan kesyirikan. Toh, coba masih pakai itu. Coba masih pakai yakni jimat dengan keyakinan seperti itu dan meninggal. Selesai seperti yang kita bahas di awal tadi. Nama beliau siapa ya? Lupa saya namanya. Salah satu yakni petugas keamanan di Masjid Al-Jihad dulu. Meninggal beliau. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kembali kepada bahasa. La tusyriku utruku syirka wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Tinggalkan kesyirikan, yaitu berikut beliau menerangkan definisi syirik secara singkat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa-apa yang ia adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh akan lebih mudah. Di antara keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terlihat pada asma dan sifatnya. Siapapun di antara kita ingin tahu keistimewaan Allah, itu ada pada asma dan sifatnya. Itulah kekhususan. Kita ambil contoh, yakni 2 contoh kita ambil ya. Pertama adalah di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sami', Allah Maha mendengar. Di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Al-Mujib, Allah Maha menjawab doa. Banyak kan orang namanya Abdul Mujib. Bagus itu, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjawab atau mengabulkan doa. Nah, praktek syiriknya adalah karena definisinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Itu definisi mudah untuk syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Allah istimewa dengan Allah Maha mendengar. Artinya ketika kita berdoa harusnya kepada yang Maha mendengar. Maka ketika seorang kemudian berdoa kepada yang tidak Maha mendengar, berarti dia telah berdoa kepada ketika dia berdoa kepada yang tidak Maha mendengar, kala itulah dia berbuat syirik karena dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang Anda seru kepadanya doa tersebut Nabi Muhammad. Saya enggak pakai contoh-contoh yang di bawah. Saya pakai contoh yang paling tinggi. Saya enggak contohkan orang soleh, saya tidak contohkan para wali. Saya contohkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling bertakwa. Anda berdoa kepada Nabi Muhammad sekarang syirik. Atau yang paling tinggi dari kalangan malaikat, Anda berdoa kepada Jibril sekarang syirik. Karena Jibril tidak Maha mendengar. Karena Nabi Muhammad tidak Maha mendengar. Ketika Anda panjatkan doa kepada keduanya, dua makhluk Allah yang mulia, tapi secara mutlak Nabi Muhammad makhluk paling mulia sejagat raya, Anda berbuat syirik kepada Allah. Cara pandangnya, apalagi berdoa kepada orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad. Kenapa saya pakai contoh paling tinggi? Agar seperti itu cara pandangnya. Apalagi Anda berdoa kepada seorang yang levelnya jauh dibanding Nabi Muhammad. Syiriknya pakai banget itu, syirik banget. Kepada Nabi Muhammad saja Anda syirik, apalagi kepada yang levelnya di bawah. Karena Nabi Muhammad tidak Maha mendengar sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati at-talab rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW, di antara dalilnya Nabi Muhammad SAW tidak Maha mendengar adalah salawat dan salam yang kita sampaikan.
Para ulama membedakan antara salawat dan salam yang disampaikan seseorang tapi dia ziarah kubur Nabi Muhammad langsung ke sono ke Madinah. Siapa yang pernah umroh? Belum ada? Oh, alhamdulillah. Yang lain nyusul insyaallah. Amin. Jangan lupa guide-nya. Kali aja kan yang punya Dzun-Nurain, semua santri umroh, guide-nya Ustaz Allah. Oh, mantap. Tapi jangan sekarang ya. Banyak karantina ya. Anda dapat info dari Ustaz Abu Yazid, Ustaz Marta Abu Yazid, memang ya ini harus double sekali, harus berlipat-lipat sabarnya untuk yang umroh yang sekarang. Karena begitu datang di karantina, kemudian umroh satu kali, dan kemudian di karantina lagi. Jadi tidak setiap saat kemudian bisa tawaf sunnah. Kan memang kita umroh satu kali kan. Tapi kan di salat 5 waktu itu kita bisa tawaf terus. Sebelum salat bisa tawaf, setelah salat bisa tawaf sunnah. Bisa warawiri di masjid, bisa ikut kajian di masjid, bisa baca Quran di masjid. Ini enggak. Di karantina lagi. Wah, sabar aja lah. Begitu Covid selesai, insya Allah kita pergi sama-sama ya. Amin. Sama kru juga. Kata David, udah didoakannya aja. Tenang Wid. Umroh juga Wid, insya Allah. Para ulama membedakan antara salawat dan salam kita kaum muslimin pada Nabi Muhammad antara orang yang pergi langsung ke sono, ke sana Madinah, dengan ketika kita di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain. Beda. Yang salawat dan salam langsung, misalnya ziarah kubur Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu Nabi Muhammad jawab itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam. Riwayat Imam Ibnu Hibban sahih, dan saya tidak salah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya. Ruh Nabi Muhammad dikembalikan untuk jawab salam. Dan itu perkara gaib, nggak perlu dibayangkan bagaimana kemudian dikembalikannya ruh Nabi Muhammad SAW. Karena yang bersalawat dan salam banyak. Apakah dikembalikan tercabut? Enggak, kita nggak tahu. Itu sudah perkara gaib. Karena kita tahu ruh Nabi Muhammad SAW di surga. Kalau ada pertanyaan apakah surga sekarang sudah ada penghuninya? Sudah, kalau itu berkaitan dengan ruh. Tapi kalau ruh dan jasad belum. Tapi kalau ruh iya, kata Syekh Al-Munajjid. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan orang yang mati syahid. Kata Nabi Muhammad SAW, Sahih Muslim, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil arshi tasruh fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadil. Ruh-ruh orang yang mati syahid di medan perang itu ada di tembolok seekor burung yang berwarna hijau. Dia berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala semau dia. Sekarang itu ya. Dia memiliki sangkar yang menggantung ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala semau dia. Kemudian nanti dia kembali ke sangkar tersebut. Di antara makna kindil atau kanadil sangkar. Atau tempat menceloknya burung biasanya. Menggantung di arsy Allah. Cara memahaminya, jika orang-orang yang mati syahid saja sekarang ruhnya di surga, Nabi Muhammad apalagi para nabi maksudnya. Kembali kepada yang pertama, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan kepadaku ruhku agar aku menjawab salamnya, karena antum datang langsung ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kemudian dengan semua kita yang menyampaikan salawat dan salam dan kita di Indonesia tidak ziarah kubur? Nabi Muhammad tidak mendengar, tapi disampaikan kepada beliau salawat dan salam kita sekarang. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi malaikah sayyahina fil ardi yuballighuna an ummatis salam.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang begitu banyak yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam-salam umatku kepadaku, menyampaikan salam-salam umatku kepadaku. Nabi Muhammad enggak dengar, tapi disampaikan kepada beliau. Maka ketika Anda berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, Anda syirik karena beliau tidak maha mendengar. Jika contoh yang kita gunakan adalah contoh tertinggi yaitu Nabi Muhammad SAW, apalagi ada orang berdoa kepada hanya orang soleh tanpa mengurangi orang sholat, karena pembanding kita adalah Nabi Muhammad. Syirik. Terkadang orang beralasan, kami tidak menyembah mereka, kami tidak berdoa pada mereka, kami hanya menginginkan mereka nanti menjadi pemberi kami syafaat di akhirat. Persis kayak perkataan orang musyrik zaman Nabi Muhammad kayak gitu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali agar mereka nanti mendekatkan kami kepada Allah sedikit lagi. Sama persis. Sama syiriknya. Ini yang diperangi atau ini yang kita perangi. Dan iblis nggak akan suka ketika orang bertauhid. Dan ketika ini disampaikan, Anda akan berbenturan dengan masyarakat. Yang kita sayangkan mungkin mereka belum tahu bahasan ini. Yang parahnya itu sudah tahu tapi masih melakukan. Tapi nggak apa-apa, tugas kita udah selesai. Suatu saat nanti antum akan berdakwah, antum sudah menyampaikan, tugas antum selesai. Itu contoh. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam keistimewaan Allah. Kita ambil tadi contohnya adalah Allah istimewa dengan maha mendengar. Maka ketika Anda berdoa kepada yang tidak maha mendengar, disitulah Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan contoh-contoh yang lain. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu syirka kabirah wa saghirah. Kabirahu wa saghirahu. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Umum berarti apapun. Syai'an di sini nakirah dalam bentuk larangan. Jadi menunjukkan keumuman. Artinya syiriknya di sini syirik besar dan syirik kecil jangan lakukan. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik walaupun syirik yang kecil apalagi besar. Kemudian makna al-ijmali lil ayah, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdah la syarikalah wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah la du'aan wa la salatan wa la ghairahuma liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah wa lam yakhussa naw'an min anwa'il syirki liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki. Oke, al-makna al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global. Surah An-Nisa, surah surah An-Nisa 36 ya. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdah la syarikalah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, hanya kepadanya satu-satunya, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah enggak butuh sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja satu-satunya, tidak yang lainnya. Wa yanhahum 'anil syirki, dan melarang mereka dari berbuat kesyirikan dengan definisi yang tadi. Dan diantaranya contoh juga yang tadi. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan macam di antara macam-macam ibadah. Allah umumkan. La du'aan wala salatan wala ghairahuma liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Allah tidak khususkan satu macam ibadah. Allah tidak khususkan berdoalah kepada Allah. Allah tidak khususkan salatlah hanya kepada Allah. Enggak gitu.
beribadahlah kepada Allah, umum. Allah tidak khususkan dengan salah satu ibadah. Berdoalah kepada Allah saja, no. Salatlah hanya kepada Allah saja, enggak. Zikirlah hanya kepada Allah, enggak. Umum. U'budullah, sembahlah Allah. Liya'ummal amru jami'an wa ibadah, agar perintah itu mencakup semua macam ibadah. Baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, semua persembahkan hanya kepada Allah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan perintah yang umum, agar mencakup semua macam-macam ibadah. Allah tidak sebutkan spesifik, berdoalah kepada Allah, salatlah hanya kepada Allah, berzikirlah hanya kepada Allah, enggak. Umum, supaya mencakup semua ibadah. Sebaliknya, walam yakhusa naw'an min anwa'i syirki liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan salah satu macam kesyirikan. Jangan berdoa kepada selain Allah, enggak gitu. Jangan salat kepada selain Allah, enggak gitu. Tidak seperti itu. Jangan memohon kepada selain Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, enggak gitu. Allah tidak mengkhususkan salah satu atau dari macam-macam syirik. Tidak. Allah umum. Liya'umman nahyu jami'an wa isyiriki, agar larangan itu mencakup semua macam kesyirikan. U'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah umum, apapun itu bentuk ibadahnya. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, umum. Syirik dalam bentuk apapun, besarnya, kecilnya, dan dengan semua macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Munasabatul ayati lil bab, korelasi ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu hakikat tauhid. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullah wahdah wa tarkus syirki. Korelasi ayat ini dengan bab atau bab yang sedang kita pelajari, bahwasanya ayat ini dimulai dengan perintah dengan bertauhid dan larangan dari berbuat syirik. Maka di dalamnya ada tafsir tauhid, bahwasanya ia adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimulai dengan perintah bertauhid dan larangan dari berbuat syirik. Dan itu adalah tafsiran dari apa itu tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Kata beliau hafizahullah taala, Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Syekh Shalih Fauzan sekarang mungkin umurnya berapa ya? Mungkin hampir 90 kayaknya. Kalau 80 itu pasti itu. Ya, luar biasa. Dan masih aktif. Ana katakan masih aktif dalam artian orang kalau umur 60, orang kalau sudah mencapai 70, itu penyakit al-haram, pikun, itu biasanya sudah menghampiri. Kadang-kadang belum 70 orang sudah dihampiri penyakit itu. Tapi belum total, kadang-kadang masih ingat, tapi di momen yang lain bisa lupa. Itulah berkahnya ilmu ya. Sampai tua umur, tetap subhanallah ilmunya nempel. Karena orang yang umum, atau misalnya orang yang jauh dari ilmu agama, pikun. Penyakit yang darinya Nabi Muhammad berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Nabi Muhammad sampai berlindung kepada Allah supaya enggak kena penyakit itu, penyakit pikun. Nyusahin orang banyak kalau pikun itu.
ngomel-ngomel nggak jelas, nyari rokok padahal rokoknya di sini. Mana rokok abah tadi lah? Ada yang memindah kata dia, padahal rokoknya di sini. Ngerepotin orang karena pikunnya. Ya Allah. Coba browsing Pit, Syekh Shalih Fauzan. Di Wikipedia beliau lahirnya tahun berapa? Luar biasa loh. Artinya di antara yang paling senior mungkin sekarang, di antara yang paling tua sekarang, dan masih menyampaikan fatwa-fatwanya. Fatwa kontemporer kan masalah selalu baru ini, dan harus 1933. Berapa? Iya benar kan, hampir 90 kan, 87, subhanallah. Luar biasa ya. Para ulama itu memang umurnya panjang-panjang itu, tapi ya seperti itu. Bermanfaat untuk umat. Syekh bin Bas yang meninggalnya umurnya segituan, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, tua-tua. Tapi subhanallah. Artinya dalam ceramah-ceramahnya saja antum nggak lihat orangnya, suaranya kan kedengaran suara orang tua. Tapi subhanallah, artikulasinya masih jelas. Kalau Syekh bin Bas itu sudah kurang jelas di akhir-akhir hayat beliau. Sudah kurang jelas berbicaranya karena udah tua. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Semoga Allah yakni berkahi beliau, umur beliau, yakni Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Fauzan. Dan ana pribadi pernah nuntut ilmu langsung, walaupun bukan di kuliahan. Tapi di Masjid Nabawi. Waktu itu ada kajian tauhid, kalau nggak salah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi pas i'tikaf. Mantap. Jadi saya punya kebanggaan sekarang nih. Yang saya baca ini saya nuntut ilmu langsung sama orangnya. Jadi ketika kita belajar gitu ya di sekolah, di pesantren, itu kitabnya sama, yang dibahas sama, tapi begitu yang pengarang yang menyampaikan, kok beda ya? Beda apa istilahnya, apa ya? Haibahnya, kewibawaannya luar biasa. Mudah-mudahan antum juga insyaallah bertemu dengan para ulama ya. Amin. Apalagi misalnya sudah menuntut ilmu kemudian ulamanya tersebut meninggal, wah kebanggaan tersendiri. Sedih iya, tapi ada kebanggaan tersendiri. Ingat sekali dulu nasihat dari Syekh Musa Al-Nasr, salah seorang murid Syekh Albani, seangkatan sama Syekh Ali Hasan. Beliau meninggal duluan. Beliau yang menyampaikan ke kita bahwasanya kalau misalnya ada seorang alim datang ke negeri kalian, ke kota kalian, itu harus hadiri. Kayak contoh misalnya setiap tahun dulu sebelum pandemik, setiap tahun itu kan Syekh Abdul Razak datang ke Jakarta kan, kajiannya mesti di Istiqlal kan. Nah itu sebisa mungkin minjem duit ya minjem duit untuk bisa menghadiri. Kenapa? Seorang alim sedang datang di negeri Anda. Untuk ilmu yang disampaikan dengan tiket yang kita keluarkan, murah lah tiket itu. Ya. Dan beberapa kali beliau datang, alhamdulillah, ana beberapa kali juga pergi. Syukurnya dibelikan, itu enaknya. Ada yang belikan tiket. Barakallahu fikum donatur. Kada itulah kata, maka apalah untuk rakan ya, ayo mau ditukarakan. Tapi kalau nggak dibelikan pun waktu itu ana insyaallah nggak pergi. Ya pergilah, pergi. Kata beliau, karena suatu saat nanti kalian akan memiliki kebanggaan ketika ulama tersebut sudah meninggal. Apa kebanggaannya? Saya pernah menuntut ilmu dengan alim fulan. Kebanggaan tentunya yang membuat kita makin nuntut ilmu lagi, karena mau bagaimanapun para ulama mereka meninggal satu dan yang lainnya. Tapi hikmah di balik itu kita makin semangat lagi belajar dengan ulama yang berikutnya gitu. Bukan cuma sedih ulama meninggal. Belajar dengan yang berikutnya lagi, meninggal gitu terus. Jadikan semangat ya. Oke. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Wujubu ifradillahi bil ibadah li'anna Allah amara bidzalika awalan fahuwa akadul wajibat. Kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut pada urutan pertama, u'budullah. Hal ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban tertinggi
di antara semua kewajiban. Nah, nih. Tauhid itu kewajiban tertinggi di antara semua kewajiban. Kan kalau kita berbicara akidah itu berarti berbicara rukun iman. Tapi kalau berbicara tauhid itu berarti berbicara rukun iman yang pertama spesifik tentang iman kepada Allah dan bagaimana kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai sekarang pun ikhwati at-talaba rahimakumullah, ada saya yang bertanya, "Ustaz, saya baru mulai belajar agama. Apa yang harus pertama kali saya dalami?" Akidah. Simple jawabannya. Dalami akidah. Kalau dikatakan akidah berarti dalami rukun iman. Karena ketika belajar rukun iman, nanti pada poin-poinnya dari 6 rukun tersebut, disitulah kemudian penjabarannya melebar. Tauhid bagian dari iman kepada Allah, dan itu sangat luas. Segini iman kepada Allah doang nih. Subhanallah. Kalau seorang bertanya, apa yang harus saya mulai ketika saya mulai mendekatkan diri dengan agama? Dalami akidah. Kalau sudah dikatakan akidah berarti rukun iman. Sudah, ketika Anda belajar, pasti secara tidak langsung Anda mendalami tauhid. Supaya ibadah Anda nanti benar. Anda tahu bagaimana mempersembahkan ibadah kepada Allah, jadinya ikhlas. Baru kemudian yang selanjutnya, misalnya di antara adalah perkara ibadah. Itu bagian dari ittiba', mengikuti Nabi Muhammad. Karena ikhlas itu persyaratan pertama, mutabah itu persyaratan kedua, dan itu inti kehidupan kita kan. Menyembah Allah. Ibadahnya harus ikhlas. Anda belajar tauhid, jadi Anda tahu bagaimana cara mengesahkan ikhlas, tidak untuk yang lain. Anda belajar kemudian al-ittiba', mengikuti Nabi Muhammad, maka Anda pelajari bagaimana Nabi Muhammad kala itu beribadah. Dalam 6 hal yang biasa kita sebutkan, yaitu sebab ibadah Anda pelajari, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat ibadah. 6 hal ini Anda pelajari dari Nabi Muhammad, sesuai Anda lakukan dengan yang Nabi Muhammad ajarkan, diterima amal Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup ini. Baru kemudian yang kita bahas kemarin, pekan yang lalu, misalnya akidah udah benar, ibadah sudah benar, di saat yang sama kemudian Anda belajar bagaimana mensucikan diri supaya enggak sombong, supaya tawadhu, supaya amanah, supaya tidak pendusta, macam-macam fungsinya diri. Di saat itu juga Anda berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kewajiban yang paling utama, kewajiban yang tertinggi di antara semua kewajiban, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang masih bingung hidup ini untuk apa? Ini, esahkan Allah, itu hidup Anda. Kenapa orang biasanya, na'udzubillah, mereka bunuh diri, nggak tahu tujuan hidup? Karena semua kenikmatan hidup sudah dia rasakan. Harta dia miliki begitu banyak, kedudukan, kepopuleran dia sudah miliki, nikmat yang lain, makanan, minuman, dia sudah nikmati semua. Kalau misalnya dia laki-laki, perempuan mana bisa kemudian sudah dia nikmati, semuanya sudah. Yang belum dia rasakan, gimana rasanya mati. Makanya dia bunuh diri. Karena semuanya udah hampa. Beda orang yang tahu dengan tujuan hidupnya, yaitu menyembah Allah. Tiap hari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tiap hari ada aja yang kurang. Kemarin tuh Anda sampaikan satu pemahaman bahwasanya kita ini ya, dengan semua daya upaya yang kita miliki, dan ini saya nukil dari perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika beliau di Hasanuddin Majdi juga menyampaikan ini, semua daya upaya kita kerahkan, harta, waktu, tenaga, untuk mengamalkan satu amalan
yang jelas-jelas wajibnya, yang jelas-jelas sunnahnya tidak bisa kita maksimalkan. Cara pandangnya, apalagi kemudian ada amalan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad, ya nggak usah pusing Anda melakukannya. Yang jelas wajibnya saja Anda belum bisa maksimal, kata beliau. Apalagi menambahnya dengan yang sunnah. Kalau kemarin Anda berikan contoh langsung yang sunnah, karena beranggapan berbaik sangka semua kaum muslimin insya Allah yang wajibnya selesai. Yang sunnah, dan kalau berbicara cuma dalam perkara sholat saja, kita belum maksimal loh. Nah contoh kan kemarin sholat sunnah rawatib setahun. Wah kelamaan. Gimana kalau sebulan? Wah kelamaan. Gimana kalau 1 pekan? Jangan tertinggal sholat sunnah rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 rakaat sehari semalam. Sempurna nggak kita dalam 1 pekan? Dengan anggapan bahwasanya 5 waktunya sudah betul-betul di masjid. Karena kita lagi-lagi 5 waktunya di masjid, tidak tertinggal takbiratul ihram imam. Itu udah lewat. Sunnah rawatibnya bagaimana? Tapi kalau misalnya yang 5 waktu ini saja belum sempurna, apalagi mau bahas yang sunnah. Yang 5 waktu saja masih terkadang terlambat, masbuk, tidak bersama takbiratul ihram imam, ketiduran. Bukan 1 tahun, bukan sebulan, sepekan aja deh, sepekan. 5 kali 7 berapa tuh? Berapa kali? Ya, subhanallah. Jadi cara pandang, yang wajib saja kita belum bisa maksimal, apalagi kemudian menjalankan yang betul-betul ada sunnahnya. Dan itu baru salah satu contoh ibadah salat, dan baru salah satu contoh salat sunnah rawatibnya juga, salat sunnahnya juga cuman rawatib, belum duha, belum setelah wudu, belum tahiyatul masjid, belum antara adzan dan iqamah, belum tahajud. Tuh apalagi tahajud. Kenapa orang malah memilih banyak melakukan kebid'ahan yang enggak ada sunnahnya? Karena ringan, enggak ada perintahnya. Karena seru, rame, asik. Ada kelezatan memang, tidak bisa dipungkiri. Seru gendang-gendangannya, nyanyiannya, lantunan nasyidnya misalnya, atau zikirnya, atau apanya. Nanti makannya, belum lagi kemudian berebut makanannya. Akhir-akhir ini kan seperti itu ya, berebut makanan, berebut uang. Seru, kenapa? Ya karena ada keseruan itulah orang banyak milih. Coba kemudian seseru itu kejadiannya misalnya habis isya. Semua orang itu subuhnya di masjid enggak? Nah ini pertanyaan besar. Jadi kata beliau, yang wajib saja kita maksimalkan belum bisa maksimal, apalagi kemudian yang sunnah. Kenapa kemudian kita menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk satu ibadah, perintahnya pun nggak ada. Jadi cara pandangnya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yani al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang pelaku kebid'ahan itu kemungkinan taubat, orang pelaku kemaksiatan kemungkinan taubatnya masih sangat luas. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya dia salah hingga bermaksiat itu. Dia tahu dia salah sebenarnya. Tapi orang pelaku kebid'ahan susah untuk bertobat karena dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Makanya antum kasih tahu, antum dibilang sok tahu. Lawang, saya ini lagi sholat. Yang saya lakukan ini sholat. Yang saya lakukan ini sholawat. Yang saya lakukan ini adalah puasa. Yang saya lakukan ini adalah macam-macam. Yang dia sebutkan, dia kira itu ibadah. Makanya ketika antum katakan itu salah, nggak ada yang terima. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Maksiat pelakunya masih sangat mungkin taubat karena dia tahu dia salah sebenarnya.
Dia cuma kalah dengan hawa nafsu sehingga melakukan maksiat tersebut, tapi dia tahu dia salah sebenarnya. Tapi tidak untuk pelaku kebid'ahan, dia tidak tahu dia salah, dia taunya dia sedang menjalankan ketaatan, makanya susah taubatnya. Walaupun tentunya bukan mustahil, ada aja orang yang Allah berikan kepadanya hidayah taufik. 2. Tahrimus syirki li'anna Allah naha anhu fahuwa asyaddul muharramat. Yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, An-Nisa 36, pengharaman syirik karena Allah telah melarangnya, dan syirik merupakan keharaman yang paling besar. Jadi kebalikannya poin pertama. Tauhid adalah kewajiban yang tertinggi, syirik adalah keharaman yang paling besar. Makanya tadi di awal kita sebutkan, sabda Nabi Muhammad SAW, ia adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Tiga, anna ijtinab syirki syartun fi sihhatil ibadah li'anna Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi 'anil syirki. Yang ketiga, menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah, karena Allah menggandengkan antara perintah ibadah dengan larangan berbuat syirik. Ana ulang. Menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah ibadah dan larangan berbuat syirik. Jadi kalau ibadah kita ingin sah, benar, maka kita harus meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syaratnya. Empat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu kabirahu wa saghirahu li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dhalik. Syirik adalah perbuatan yang haram, keharaman yang paling besar tadi kita sebutkan di poin 2, baik yang jarang dilakukan maupun sering, baik yang syiriknya besar maupun yang kecil. Karena kata syai'an yang bermakna sesuatu berbentuk nakirah, antum faham itu antara nakirah dan ma'rifah. Karena berbentuk nakirah dalam konteks kalimat nahi atau larangan, sehingga maknanya mencakup seluruh jenis kesyirikan. An-nakirah fi siyakin nahyi yufidul umum. Itu antum pelajari dalam nahwu. Kata yang nakirah lawan dari ma'rifah, tapi dalam konteks larangan itu memberikan faedah keumuman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan syai'an ini dalam konteks larangan, wala tusyriku bihi syai'an, maka maknanya segala sesuatu. Syiriknya besar atau kecil, sering atau tidak, banyak atau sedikit, janganlah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. 5, yang terakhir, annahu la yajuzu ayyushrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi la malikun wala nabiyyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun li'anna kalimata syai'an ammatun. Faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, nabi. Tadi ana bacanya malikun ya, la malakun, malaikat. Baik malaikat, nabi,
seorang wali yang saleh ataupun berhala atau patung. Karena kata syai'an yang bermakna sesuatu bersifat umum. Jadi kepada siapapun ibadah kita persembahkan, kepada yang berakal ataupun tidak, mau malaikat, mau nabi, rasul, orang saleh, wali, bebatuan, pepohonan, patung, sama saja. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlarang, tidak boleh, haram, dan ia adalah keharaman yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran kita dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan mendatang dan selanjutnya, cukup panjang ini bahasan berkaitan dengan 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wasiat yang sama tentunya yang disampaikan oleh semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nggak salah ada filmnya nih, 10 Commandment ya, 10 perintah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya mungkin 2 atau 3 pertemuan, 4 bahkan, karena cukup panjang ini. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun intinya berkaitan dengan yakni perintah tauhid dan larangan syirik, tapi begitu banyak kemudian perintah-perintah yang lain dan juga larangan-larangan yang lain yang kita pelajari pada surah ini. Lebih tepatnya surah Al-An'am 151 sampai 153. Insyaallah di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.